Di sini terdapat ada pengertian luka. Nah, luka ini adalah kerusakan anatomi, keadaan pemisahan jaringan karena kekerasan atau trauma. Ini menurut Marzuki tahun 1993. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya luka adalah kondisi terputusnya jaringan lunak, baik kulit, otot, saraf, atau pembuluh darah. Luka terjadi karena rusaknya struktur dan fungsi anatomi normal akibat proses patologis yang berasal dari internal maupun eksternal dan yang mengenai organ tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis luka. Nah, jenis-jenis luka ini berdasarkan tingkat kontaminasinya. Yang pertama ada clean wounds, atau luka bersih. Luka bersih ini luka bedah tak terinfeksi. Nah, tidak terjadi proses peradangan atau inflamasi. Nah, luka bersih biasanya menghasilkan luka yang tertutup. Kemungkinan terjadinya infeksi itu sekitar 1-5%. Kedua ada clean contaminated wounds, atau luka bersih terkontaminasi. Nah, ini merupakan luka pembedahan di mana saluran respirasi, pencernaan, genital, atau perkemihan dalam kondisi terkontrol. Nah, kontaminasi tidak selalu terjadi. Kemungkinan timbulnya infeksi luka ini itu 3-11%. Yang ketiga ada contaminated wounds, atau luka terkontaminasi. Nah, luka terkontaminasi ini termasuk jenis luka terbuka. Nah, contohnya seperti luka kecelakaan dan operasi dengan kerusakan besar dengan teknik aseptik atau terkontaminasi dari saluran cerna. Nah, pada kategori ini termasuk insisi akut, inflamasi non-purulent. Nah, untuk luka terkontaminasi ini kemungkinan infeksi lukanya itu sekitar 10-17%. Nah, yang terakhir ada dirty of infected wounds, atau luka kotor atau infeksi. Nah, luka kotor atau infeksi ini jenis luka yang terjadi pada lingkungan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri. Nah, termasuk juga akibat pelaksanaan operasi di tempat yang tidak steril, misalnya operasi darurat di lapangan. Nah, kemungkinan terjadi pada infeksi ini lebih dari 27%. Nah, di sini menurut Taylor tahun 1997, berdasarkan kedalaman dan meluasnya luka dapat dibagi menjadi pertama ada stadium 1. Nah, stadium 1 ini luka yang terjadi pada lapisan epidermis kulit. Nah, yang kedua ada stadium 2. Nah, itu hilangnya lapisan kulit pada lapisan epidermis dan bagian atas dari dermis. Nah, pada stadium 2 ini merupakan luka superficial dan adanya tanda klinis seperti abrasi, blister, atau lubang yang dangkal. Selanjutnya ada stadium 3. Nah, ini stadium 3 ini disebut juga full thickness. Nah, itu hilangnya kulit keseluruhan, meliputi kerusakan atau nekrosis jaringan subkutan yang dapat meluas sampai bawah, tetapi tidak melewati jaringan yang mendasarinya. Nah, lukanya sampai pada lapisan epidermis, dermis, dan fasia saja, tidak mengenai otot. Nah, luka timbul secara klinis sebagai suatu lubang yang dalam dengan atau tanpa merusak jaringan sekitarnya. Nah, yang terakhir ada stadium 4 atau luka full thickness. Nah, pada stadium 4 ini telah terjadi mencapai lapisan otot lukanya, nah tendon dan tulang dengan adanya destruksi atau kerusakan yang luas. Bicara soal luka, perlu kita ketahui bahwasanya luka terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada luka akut dan luka kronik. Nah, luka akut ini terjadi akibatnya adanya jaringan yang rusak karena trauma. Nah, luka jenis ini biasanya didapatkan secara disengaja, seperti dalam luka prosedur bedah atau karena kecelakaan yang disebabkan oleh benda tumpul. Terus terkena cairan zat kimia, dan listrik atau gesekan. Nah, biasanya luka akut ini bisa sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan perawatan yang khusus dan intensif. Yang kedua ada luka kronis. Nah, luka kronis ini luka yang tidak bisa diatasi dengan pengobatan selama jangka waktu tertentu. Nah, biasanya 4 minggu.
dan menjadi mendek pada fase inflamasi. Nah, luka kronis ini juga kerap dikaitkan dengan adanya faktor intrinsik dan ekstrinsik seperti obat-obatan, gizi buruk, atau pemilihan ganti yang tidak tepat. Nah, di sini ada proses penyembuhan luka atau perbaikan luka. Nah, yang pertama ada fase inflamatori atau inflamasi. Pada fase ini terjadi segera setelah luka dan berakhir 3-4 hari. Nah, yang kedua ada fase proliferatif atau fase regenerasi. Nah, pada fase yang kedua ini berlangsung dari hari ketiga atau keempat sampai hari ke-21 setelah pembedahan. Pada fase ini juga disebut dengan fibroplasi karena pada masa ini fibroblast sangat menonjol perannya. Nah, fibroblast ini mengalami proliferasi dan mensintesis kolagen. Nah, serat kolagen yang terbentuk menyebabkan adanya kekuatan untuk bertautnya tepi luka. Nah, pada fase ini juga mulai terjadi granulasi, nah, kontraksi luka, dan epitelialisasi. Nah, yang terakhir ada fase mutasi atau remodeling. Nah, fase mutasi ini tahap akhir dari proses penyembuhan luka. Nah, biasanya fase mutasi ini dimulai hari ke-21 dan berakhir 1-2 tahun setelah pembedahan. Di sini terdapat ada faktor yang mempengaruhi luka. Nah, lama penyembuhan suatu luka bisa diprediksi. Namun, ada beberapa faktor yang dapat memperpanjang durasi penyembuhan luka, seperti infeksi. Nah, infeksi ini ketika mengalami infeksi pada luka, nah, tubuh akan lebih fokus melawan infeksi daripada penyembuhan luka, sehingga penyembuhan luka akan terhambat. Yang kedua ada jaringan yang mati. Nah, adanya jaringan kulit yang mati ini dan benda asing di area luka akan memperlambat proses penyembuhan luka. Nah, yang ketiga ada nutrisi. Nah, kenapa? Karena kekurangan asupan nutrisi seperti vitamin, zinc, protein dapat memperlambat penyembuhan luka. Yang keempat ada diabetes mellitus. Nah, yang kelima ada merokok. Nah, kebiasaan merokok ini akan menghambat penyembuhan luka dan meningkatkan resiko luka gagal sembuh. Yang terakhir ada berat badan berlebih atau obesitas. Nah, kenapa obesitas ini dapat mempengaruhi luka? Karena pada orang obesitas, jaringan lemak yang di bawah kulit akan menghambat akibat darah ke luka. Hal ini menyebabkan luka kekurangan oksigen dan penyembuhannya lebih lama. Di sini terdapat tujuan dari perawatan luka. Nah, yang pertama ada memberikan lingkungan yang memadai untuk penyembuhan luka. Yang kedua ada absorpsi drainase. Yang ketiga ada menekan dan imobilisasi luka. Yang keempat yaitu mencegah luka dan jaringan epitel baru dari cedera mekanis. Nah, yang kelima yaitu mencegah luka dari kontaminasi bakteri. Nah, yang keenam itu meningkatkan hemostatis dengan menekan dressing. Yang terakhir ada memberikan rasa nyaman mental dan fisik pada pasien. Kenapa harus merawat luka? Nah, sini merawat luka bertujuannya untuk mencegah trauma atau injuri pada kulit, itu membran mukosa atau jaringan lain yang disebabkan oleh adanya trauma, fraktur, luka operasi yang dapat merusak permukaan kulit. Di sini terdapat persiapan alat untuk merawat luka. Nah, yang pertama ada satu set steril yang terdiri dari pembungkus, kapas atau kasa untuk membersihkan luka, tempat untuk larutan seperti kom. Nah, ada larutan antiseptik seperti NaCl, 2 pasang pinset, dan terakhir ada handscoon atau sarung tangan. Di sini terdapat cara kerjanya. Nah, yang pertama, kita sebagai perawat harus menjelaskan kepada pasien apa yang akan kita lakukan. Nah, seperti misalnya pertama kita harus salam terapeutik kepada pasien dan kita harus menjelaskan
tindakan apa yang akan kita lakukan kepada pasien tersebut. Nah, yang kedua itu jaga privasi dan tutup jendela atau pintu kamar. Nah, yang ketiga, bantu pasien untuk mendapatkan posisi yang menyenangkan. Nah, bukan hanya pada daerah luka, gunakan selimut mandi untuk menutup pasien jika perlu. Nah, ada selanjutnya itu tempatkan ke tempat sampah pada tempat yang dapat dijangkau. Bisa dipasang di sisi tempat tidur. Selanjutnya, kita angkat plester atau pembalut. Selanjutnya, jika menggunakan plester, angkat dengan cara menarik dari kulit dengan hati-hati ke area luka. Gunakan alkohol swab untuk melepaskan jika perlu. Nah, selanjutnya keluarkan balutan atau surgipad dengan sarung tangan. Angkat balutan menjauhi pasien. Lalu tempatkan balutan yang kotor dalam kantong plastik. Nah, lalu buka set steril. Lalu tempatkan pembungkus steril di samping luka. Lalu angkat balutan paling dalam dengan pinset dan perhatikan jangan sampai mengeluarkan drain atau mengenai luka insisi. Jika ada dililitkan pada drain, gunakan 2 pinset, satu untuk mengangkat gas dan satu lagi untuk memegang drain. Nah, catat jenis drainnya bila ada banyak jahitan dan keadaan luka. Lalu buang kantong plastik untuk menghindari dari kontaminasi ujung pinset yang dimasukkan dalam kantong kertas. Sesudah memasang balutan pinset, dijauhkan dari daerah steril. Lalu membersihkan luka menggunakan pinset jaringan atau arteri dan kapas dilembabkan dengan antiseptik. Lalu letakkan pinset ujungnya lebih rendah daripada pegangannya. Gunakan satu kapas 1 kali memoles. Bersihkan dari insisi ke daerah drain. Nah, di sini ada 3. Pertama, bersihkan dari atas ke bawah daripada insisi dan dari tengah keluar. Jika ada drain, bersihkan sesuai insisi. Nah, yang ketiga, untuk luka yang tidak teratur seperti decubitus ulcus, bersihkan dari tengah luka drain keluar. Gunakan pergerakan melingkar. Ulangi pembersih sampai semua drainase terangkat. Nah, lalu olesi salve atau powder. Ratakan powder di atas luka dan gunakan alat steril. Lalu gunakan satu balutan dengan plester atau pembalut. Lalu amankan balutan dengan plester atau pembalut dan bantu pasien dalam pemberian posisi yang menyenangkan atau nyaman. Angkat peralatan dan kantong plastik yang berisi balutan kotor. Bersihkan alat dan buang sampah dengan baik. Lalu cuci tangan. Laporkan adanya perubahan pada luka atau drainase pada perawat yang bertanggung jawab.